Wakil Kepala Sekolah, kepada seluruh aparat sekolah, seluruh guru-guru yang bernaung di bawah MSen 1 negeri di Kota Luk Semawe. Dan yang sangat saya cintai, adik-adik sekalian seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, bertatap wajah, dan bisa bersua di halaman sekolah tercinta ini. Mudah-mudahan nantinya Allah akan mensatukan kita di dalam surga bersama baginda Rasul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang sudah membawakan kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan, yang sudah membawa kita dari alam tidak tahu yang namanya agama Islam, tapi sekarang ini Allah masih menetapkan hati kita di dalam agama Islam. Jawablah. Halo. Hai. Gitu baru semangat. Jadi nanti kalau Ustaz bilang hai, jawabnya halo. Kalau Ustaz bilang halo, jawabnya oke. Nabi Muhammad dulu boleh cerita kan? Bisa bahasa Aceh? Jeut. Yang cowok je bahasa Aceh. Kadang nanti ada tak pegang bahasa Aceh baju ndek. Malas saya ini. Sok-sok. Saya rumah di Simpang 4 Luk Semawe, jadi nggak bisa bahasa Aceh. Nah, benar ni no. Nah, dulu ada kawan Ustaz di Nisam. Ini boleh cerita ya? Boleh ya? Dulu kawan Ustaz di Nisam, sahabat. Dia di Nisam. Nisam tuh di mana? Simpang Bulu masuk handuk dia. Ya, dulu dia orang Nisam kemudian pergi ke Luk Semawe. Leuro Luk Semawe. Kemudian pulang ke Nisam, jumpa sama Ustaz. Hei kawan. Pak kau, ada yang menami orang Aceh, Pak kau. Aku pulang dulu. Dulu, lo aroi keli. Lo Semawe, lo. Aku pulang dulu. Kali ke Pejabu. Apa Pejabu? Nggak tahu. Di sini jangan ada yang seperti itu, dengar. Nggak boleh. Bahasa Indonesia wajib harus bisa. Kenapa? Karena kita penduduk Indonesia. Bahasa Aceh wajib bisa nggak? Bisa lah. Karena kita penduduk orang Aceh. Nah, nanti Ustadz akan gabung antara bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Masya Allah. Nah, cerita sedikit. Nabi Muhammad dulu. Kenal Nabi Muhammad nggak? Kenal? Ya betul. Siapa nama Nabi Muhammad? Muhammad. Kayaknya ini udah pernah dengar ya. Kemudian siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Jangan nanti siapa nama Nabi Muhammad, pikir pandai mungkin Abdullah, pandai mungkin Ma'un, Muhammad. Ya kan? Nah, siapa nama mamanya Nabi Muhammad? Aminah. Coba sebutkan satu anak Nabi Muhammad. Yang cewek jangan dulu, yang cowok coba. Adam. Siapa? Fatimah. Subhanallah. Jadi kalian ini masih kental dengan agama Islam, sehingga sejarah Nabi dulunya masih tertanam di dalam hati. Dulu ketika Nabi Muhammad membawa ajaran Islam ke kota Taif, Nabi Muhammad dipukul, Nabi Muhammad dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan bebatuan. Akan tetapi Nabi Muhammad
tanpa pernah mengeluh ketika membawa ajaran Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membawa ajaran Islam lillah, karena Allah, bukan karena pujian manusia. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Apa yang dikatakan oleh malaikat ketika dilempari kotoran kurma ke atas Nabi Muhammad? Dikatakan di situ oleh malakul jibal, wahai Muhammad, engkau tunjuk gunung mana yang akan kulemparkan kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak yang beriman yang menyembahmu tanpa menyembah orang lain. Sehingga seluruh penduduk kota Taif pada saat itu melihat tingkahnya Nabi Muhammad masuk Islam dengan ribuan orang. Dengan tingkah laku Nabi Muhammad menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat indah. Jangan bengong. Ya, oke, baik. Selawat lagi kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutakaddimin mutaakhirin semuanya yang masih ada di sekitaran kita, dan semua ulama-ulama yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin adik-adik sekalian yang dirindukan oleh surga. Amin. Amin. Ini sebelum Ustadz mulai, boleh bertanya-tanya dulu, boleh nggak? Boleh. Kalian udah kenal sama saya belum kan? Belum. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Yang cowok tak sayang maka tak cinta. Mereka nggak berani, nggak apa-apa. Nggak boleh cinta-cinta karena masih kecil. Kan? Kalau dulu Ustaz Taufik datang ke sini, kenal Ustaz Taufik kan? Itu guru saya. Oh, kemarin itu sama anak kelas 1 ya, Bu ya? Oh, beda ya, nggak apa-apa. Kalian tahu nggak? Enggak, karena sebelum saya bilang ya. Sebelum kita masuk ke dalam ceramah nanti, maka Ustadz pengenalan dulu dari pertama, biar kita nanti nyambung. Oke? Oke, nama Ustadz Arif Rizkil Ula. Asal dari Nizam. Jadi kalau kalian tanya, Ustadz bisa baca artinya? Kok beragajit? Kita orang Nizam. Di sini ada orang Nizam? Enggak ada ya. Hana penganam dalih. Udah. Kemudian kalau kalian nanti mau lihat konten-konten Islami boleh. Ustadz ada TikTok? Ada. Namanya apa? Rizky Arif. ARIF. Boleh di follow. Di situ ada konten-konten yang bernuansa Islami. Nanti boleh sharing-sharing tentang ilmu. Mudah-mudahan kita semua bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ustadz punya Instagram? Ada juga. Nah kan sekarang udah zaman milenial. Dulu boleh. Kita nggak punya Instagram, nggak punya Facebook. Sekarang kebakaran di Medan. Kita sambil tidur, kebakaran hutan di Medan sudah tiba. Kita tahu kan? Nah, maka jangan masukkan memori-memori yang tidak baik ke dalam HP. Sekarang yang salahnya di mana? Ketika ada handphone dijadikan sebagai sesuatu literasi dengan lawan jenis. Ya enggak? Jujur, ada enggak? Yang cowok ada enggak? Enggak, Masya Allah. Ya, itulah yang dinamakan dengan pria sejati. Sekarang nih, banyak di Indonesia bahkan di Aceh terjadi perzina. Karena apa? Karena pacar. Terjadi bonceng-boncengan. Terjadi karena apa? Karena pacar. Maka dari sekarang minimalisir terhadap sesuatu yang tidak baik kepada kita. Halo? Hai. Oke. Yang cowok halo? Hai. Good. Udah. Sekarang ini sangat banyak orang-orang yang menjadikan wanita sebagai bahan mainan. Wanita diibarat bahwa pikirannya pendek. Kalau pria pikirannya panjang.
malu kalau pria lebih tinggi. Kalau wanita lebih tinggi, kalau pria lebih pendek. Maka yang ajak pacaran siapa? Siapa? Pria. Kuncinya ada sama pria. Kemudian yang membuka pintu adalah wanita. Maka jaga kehormatan kalian sebagaimana kepada seseorang yang akan ditakdirkan untukmu. Mau nggak? Nah, maka mudah-mudahan kita yang ada di sini, Ibu, jaga anak-anak. Bilang sama ibu di rumah, "Mak, saya mau gede. Jadi jaga saya dengan baik, biar jangan terjerumus kepada hal yang tidak baik." Jangan nanti bilang sama orang tua, "Bu, saya keluar ya." Kemana? Buat tugas. Emang kemana buat tugas? Di samping sekolah. Di samping sekolah itu apa tuh? Samping sekolah? Kafe-kafe samping jalan tuh semua. Di situ buat tugas. Ya, pertama tanya, "Pelajaran apa kita besok?" "Matematika." "Oh, nggak bisa, tutup aja, yuk kita buat tugas lagi." Nah, gitu kan? Ya nggak? Yang cowok mungkin masih malu-malu orangnya. Ya, padahal di sini membuktikan bahwa cowok ini adalah sesuatu yang malunya sedikit, tapi orang yang nadi MCN mantap. Kenapa? Karena malunya masih tinggi. Oke? Baiknya. Sekarang nih di Aceh sangat banyak kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Salah satu kasus sekarang ini yang sangat marak di Lok Sumawai apa? Begal-begalan. Malam mak megang di Barakopi, ya kan? Tahu Barakopi kan? Di situ terjadi pembegalan saat mati lampu, yang mana disebabkan oleh anak-anak yang masih di bangku sekolah, yang disebabkan oleh anak-anak yang tidak tahu arah tujuannya. Maka mudah-mudahan di sini tidak ada anak MSN yang menjadi seperti itu. Jangan pernah bangga kita menjadi seorang pembegal, karena sekarang ini yang sangat kita sayangi semuanya. Mereka apa membuat peraturan terhadap suatu organisasi bagi mereka itu. Kelompok mereka membuat bahwa kamu boleh masuk ke sini. Syaratnya adalah engkau pulangkan ke sini secuil darah sebagai syarat masuk ke dalam kelompok kami. Sehingga mereka semua tanpa segan-segan mengambil nyawa orang. Ngan ciluri, tahu ciluri itu kan? Ikoh dakurin. Kemudian keluar darah, diambil ciri tersebut, dibawa kepada kelompok B. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ini bukti bahwa saya sudah pernah memukul orang-orang di sana. Oke, baik, legalitas, tanda tangan, masuk kelompok. Baik nggak? Maka sekarang ini jangan ada kalian-kalian ini yang berpeci sangat subhanallah, termasuk pada orang-orang pembegalan yang sangat luar biasa. Banyak kasus-kasus lain yang ada di Aceh, bahkan di Lok Sumawai. Nah, kasus perzinaan sangat tinggi, bahkan dari semua di seluruh provinsi yang ada di Aceh, di seluruh ibu kota yang ada di Aceh, Lok Sumawai merupakan salah satu ibu kota yang tinggi totalitas terhadap perzinaan. Maka sekarang ini kalian harus mampu menjalani terhadap hal-hal tersebut. Kenapa Ustaz bilang seperti itu? Halo. Cowok pandai, cowok ini pandai. Cewek, kayak Ustaz bilang tadi. Jadi ketika dirayu kalian sama cowok, jangan terpengaruh. Bagaimana cara main cowok? Itu kan pengenalan, ya kan? Atau biar lebih islami, assalamualaikum, kan seperti itu. Padahal apa nih? Pun lagi assalamualaikum. Nanti tinggal di mana? Lagi apa? Segala macam. Udah makan? Katu, udah makan? Malam besok, malam minggu. Kenapa malam minggu abang? Malam minggu. Ya nggak seperti itu. Ya. Maka kalian para wanita, ketika ada cowok-cowok yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka, adik pegang dulu tangan abang. Maka kalian harus berani bilang kepada mereka, wahai para cowok, tidak akan kujabat tanganmu sebelum engkau jabat tangan orang tuaku. Nah, itulah yang dinamakan dengan wanita menjaga
Mana? Baik, nanti ketika orang cowok bilang, adik, pegang tangan abang, semuanya aja. Jangan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kalian tidak bisa menjaga kehormatan terhadap orang-orang segi. Begitu juga sebaliknya, para lelaki jangan takut. Ada nantinya para wanita yang kadang-kala agak tensinya agak naik sedikit, sehingga yang ajak pegangan tangan bukan cowok tapi cewek. Ada abang. Nah, karena kalau rayuan cowok sama cewek bahaya cewek. Abang, apa? Lemas terus cewek. Kenapa? Cowok kenapa lemas? Karena pusat segala sesuatu yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik disebabkan oleh seorang wanita. Maka ketika nanti diajak sama cewek, kalian yang cowok, perhatikan ini baik-baik. Kalian ini harus menjadi orang yang gentleman. Ketika orang ini bilang, bang pegang tangan saya, begitu juga kalian harus bilang, bagaimana? Tidak akan kujabat tanganmu sebelum aku jabat tangan ayahmu. Nah, itulah yang menunjuki bahwa kalian bisa menjadikan agama sebagai sesuatu yang mendorong kalian ke dalam surga. Setuju tidak? Setuju. Maka mudah-mudahan dengan hal-hal yang seperti itu akan menjadikan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Sangat berbahaya nih. Itu kasus yang paling utama di Aceh, bahkan di Luxmawi. Yang selanjutnya, kasus yang sangat luar biasa, yaitu anak-anak tidak lagi menjadikan sholat sebagai tiang agama. Ustaz mau tanya, yang jawab, halo, subuh sholat nggak tadi? Sholat tidak? Berapa rakaat subuh? Kemudian rakaat kedua baca apa di subuh? Coba baca. Bismillah dulu biar nggak ada setan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Coba dulu. 1, 2, 3. Wa'afini fiman afai wa tawallani fiman. Oke, wa barikni fiman. Lanjut yang cewek. Coba ulang lu. 1, 2, 3. Watini wa zaitun. Ibu nyata pernah watini jauh 3 bu. Kada urang tahu kan? Alhamdulillah. Apa watini? Apa? Wakini. Udah coba 1, 2, 3. Wakini. Habis itu habis itu kasih. Saya disuruh ceramah di sini, bukan suruh simak hafalan kalian. Oke? Semalam ada salat tarawih. Jujur. Lagian kala ada. Hanya baik nanti kalian enggak sholat, udah berkurang pahala, kemudian terbungut lah, tambah lah dosa. Sholat enggak semalam? Yang sholat coba tunjuk tangan, jangan bohong. Coba yang sholat tunjuk aja, jangan malu. Coba saya mau lihat. Jangan takut dibilang sama kawan, sesat dia tadi, tunjuk tangan. Jangan malu, coba tunjuk tangan yang cowok yang sholat semalam. 1, 2, 3, tunjuk tangan atas. Iya, saya tahu mereka coba dengar lu, semalam nggak sholat sakit kan? Sakit. Tapi yang cowok, yang cewek sholat nggak semalam, jujur. Bangga lagi enggak? Sholat tarawih, sholat nggak? Kalau sholat wajib, isya ada ya? Ada. Yang cowok ada ya? Ada. Yang betul. Alhamdulillah. Yang cewek ada kan? Ada. Dalam bulan suci Ramadan ini, ada nggak kalian dengar di dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Orang-orang yang mendirikan Ramadan, seperti apa mendirikan Ramadan? Yang pertama, kita berpuasa. Yang kedua, salat tarawih. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran sudah ada tadi, alhamdulillah. Kemudian bersedekah ada nggak? Ada nggak? Kita ketika bersedekah jangan pernah melihat nominalnya. Kenapa Ustaz bilang seperti itu? Sebaik-baik sedekah adalah seikhlas yang ada di dalam hati kita. Maka wahai adik-adik sekalian, ada uang 500 sedekah, ada uang 1000 sedekah, jangan malu. Atau uang 100 ada, 50 ada, 20 ada, 10 ada, 5.000 ada, 2.000 ada, 1.000 ada, 500 ada. Lungki lam dah otak tu. Lihat uang 100 mana? Uang 100 perak, bukan 100 besar itu. Lungki lam dompet. Karena kenapa? Dengan sedekah itu adalah jembatan yang akan membawa kita ke dalam surga. Dah, puasa. Cowok, ada yang tinggal puasa? Ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada yang tinggal. Karena kalau kita tinggal puasa, itu puasa wajib, maka kita wajib mengqadhakannya. Nah, walaupun sesekali nanti lihat orang, mak hana, ayah nggak ada, kakak nggak ada, abang nggak ada, pergi ke kulkas buka. Nanti ditanya sama mama, puasa tidak? Puasa. Yang cewek ada seperti itu? Enggak ada. Mudah-mudahan kalian ini adalah orang-orang yang selalu ada di garda terdepan untuk menuntut ilmu menuju kehadirat Allah. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalian ini pada hari yang berbahagia ini sangat banyak dilimpahkan pahala oleh Allah. Kenapa seperti itu? Orang-orang yang mau mendengarkan ilmu, maka orang tersebut akan dijadikan sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ini kan nih misalnya, Ustaz mau bilang nih misalnya kalian datang di rumah ke sini, ini majelis taklim. Udah, kemudian datang ke sini kalian tidak duduk seperti ini, tidur semua. Yang cewek tidur, yang cowok tidur. Ustaz berbicara di sini tanpa kalian mendengar, maka kalian sudah ada pahala. Tapi sekarang kalian duduk dengan rapi, kemudian mendengarkannya, kemudian memasukkan ke dalam kepala, pulang dari sini mengamalkan terhadap sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang sudah Ustadz bilang di sini. Setuju nggak? Maka kalian ini akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz nggak panjang nih bicara, karena waktu katanya 30 detik, 30 menit. 30 menit. Ini mungkin sebentar lagi, nggak panjang. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan yang sedikit bisa bermanfaat dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit lagi Ustaz mau bilang. Kalian-kalian yang ada di sini, jika ada seseorang yang mempengaruhi terhadap kepribadian kalian, jangan pernah beri. Yang cowok, kalian harus dengar juga. Jika ada orang-orang yang merayu terhadap sesuatu yang diajak kalian untuk minum khamar, untuk judi-judian, hal-hal yang tidak baik, atau itu ada lem kambing taruh di dalam kertas, ada nggak kalian? Alhamdulillah kalau tidak ada, maka jangan pernah terjerumus ke dalam itu. Kenapa Ustaz bilang seperti itu? Karena di akhir Ramadan kalian sujud beribadah selalu kepada Allah. Jika kalian orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu, minum khamar, maka kalian tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya dulu lem itu 5 sehari. Kalau ada urat saraf 7, kalian 10, itu sudah putus. Itu contohnya misalnya. Tapi sekarang saya mau tobat Ustaz, silahkan. Sebelum nyawa pisah dengan tubuh kalian, maka pintu taubat Allah selalu bukakan terhadap orang-orang yang mau bertaubat. Dulu saya pemabuk Ustaz. Dulu saya menjadi orang-orang yang tidak baik Ustaz. Curi saya ada, mabuk saya ada, ngintip-ngintip orang mandi saya pun ada. Kemudian hal-hal yang negatif semuanya saya ada Ustaz. Tapi sekarang saya ingin bertobat. Bagaimana Pak Ustaz? Datang ke masjid, nangis, kemudian minta doa kepada Allah. Ya Allah,
jangan pernah masukkan diriku ke dalam neraka. Ya Allah, hari ini saya bertaubat bahwa berjanji pada dirimu hal-hal yang tidak baik tidak akan saya lakukan untuk kedepannya. Maka insya Allah kalian akan terpilih menjadi orang yang terbaik. Nih, kalian tahu kenal sama Abu Nawas nggak? Kenal kan? Dulu Abu Nawas itu ketika adalah di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Abu Nawas semasa hidupnya pernah minum khamar, kemudian main judi. Ketika Abu Nawas meninggal, kemudian Imam Syafi'i, imam kita, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Saya tidak mau menyolatkan jenazah ini karena dia adalah pelaku maksiat semasa hidupnya. Kemudian Imam Syafi'i masuk ke dalam kamarnya Abu Nawas, kemudian dijumpakan satu syair yang ada di kantong Abu Nawas. Diambil syair itu, apa isinya? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Apa artinya? Ditulis di situ oleh Abu Nawas, sangat baik ditulis. Ya Allah, saya ini adalah orang pelaku yang maksiat. Saya ini adalah orang-orang yang sangat rendah. Jika saya ini engkau masukkan ke dalam neraka, maka saya tidak sanggup ya Allah. Akan tetapi jika engkau masukkan saya ke dalam surga, maka saya tidak layak ya Allah. Maka kami ini yang pelaku maksiat handal, selalu melakukan hal yang tidak baik semasa hidup di dunia. Bagaimana ya Allah? Maka kepadamulah kami meminta ampun. Ketika dilihat oleh Imam Syafi'i, dilihat syair tersebut, Imam Syafi'i nangis bersedu-sedu mengingat terhadap kepulangan Abu Nawas kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semasa hidupnya pelaku maksiat, akan tetapi wadai kepada Allah, Abu Nawas berada dalam keadaan husnul khotimah. Maka wahai adu-adulun semuanya, kalian selalu berdoa bahwa ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian jangan matikan saya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka insya Allah kalian ini akan dijaga martabat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu nih, berani nggak kalian bilang bahwa nanti pulang sekolah saya masih hidup? Berani bilang kayak gitu? Enggak. Berani nggak yang cowok? Enggak. Pulang dari sini misalnya, kan? Kemudian dicabut nyawa oleh Allah, siap nggak? Siap nggak? Maka jika kalian belum berani bilang siap, jangan pernah berhenti untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz jangan sok-sok sini. Kenapa? Ustaz ada juga dosa, Ustaz juga taubat. Karena apa dikatakan bahwa kita hari ini berbuat taubat, malamnya kita hari ini berbuat maksiat, malamnya taubat. Besok maksiat lagi, taubat lagi. Maksiat lagi, taubat lagi. Ketimbang maksiat tanpa taubat, siapa bagus? Yang bagusnya lagi, setelah melakukan maksiat, taubat benar-benar kepada Allah tanpa pernah lagi kita lakukan hal-hal yang tidak baik ke depannya. Setuju tidak? Setuju. Maka kalian yang ada di sini, pesan Ustadz yang terakhir adalah harus menjadi orang-orang yang bisa membawa orang tua ke dalam surga. Jangan menarik orang tua kalian ahli ibadah misalnya, jamaah dia, kemudian bersedekah juga, tapi karena anaknya pemabuk jahat, wadai urusi ini tamang dalam surga, ditarik oleh anaknya. Mak, ayo sini aja, neraka lebih enak. Neraka jahanam itu sangat sadis, tragis. Anak-anak ditanya, nafsu dulu ketika dicampak ke neraka yang lapar, maka disitu dia minta ampun. Kenapa? Karena tidak mampu dia bertahan di dalamnya. Karena musuh yang paling besar yang ada di dalam tubuh kita apa? Nafsu. Maka dengan momentum bulan suci Ramadan ini adalah momen kita mengawal nafsu agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Maka jika ada adik-adik kalian, ada abang-abang kalian, ada kakak-kakak kalian, jangan pernah kalian lakukan hal-hal yang tidak baik. Kalian ajari dia hal-hal yang tidak baik, jangan pernah. Karena abang
kakak bagi seorang adik itu adalah guru pertama, dan juga itu orang tuanya adalah guru pertama agar anak-anak menjadi orang yang sukses ke depannya. Jangan nanti bila ada adik di rumah, nama adiknya contohnya siapa nama? Rahmah contoh. Di sini ada nama Rahmah masih. Halimah. Kenapa kalian kalau kita bilang Halimah? Kenapa seperti Fatimah ada? Enggak ada. Fatimah nama. Ini waktu di absen sama ibu guru siapa? Harley Davidson hadir. Kemudian siapa lagi? Putri Haryadini Bunga Pertiwi. Ukuran waktu dia pilih barapal putih dia belah ruka gelabih nak. Ketika kita bilang Fatimah, Fatimah enggak zaman now kali ustaz ni. Kalian yang enggak zaman now. Sekarang anak-anak artis itu siapa namanya? Anak-anak reality siapa namanya? Apa? Morena. Hah? Subhanallah. Enggak tahu Ustaz. Semua anak-anak artis sekarang, orang ini sudah dijadikan nama-nama anak Nabi sebagai tren. Maka jangan Rabu Mahir, Halimah, jangan. Ya? Oke. Yang cowok ada namanya Muhammad di sini masih? Ada, subhanallah. Karena yang namanya Muhammad, Ahmad, nanti dulu ketika kalian pulang ke hadirat Allah akan garda terdepan diambil oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Syarat, sholat jangan tinggal, amal ma'ruf nahi mungkar, yang diperintahkan kalian kerjakan, yang dilarang jangan pernah kalian tinggal. Kalau saya nama Muhammad tapi saya ahli zina, nggak ada masuk surga kayak gitu. Oke? Nah, ada yang namanya Ismail. Ada? Nggak ada. Takut orang ibu. Kalau namanya Muhammad Ismail, panggilannya siapa? Ismail. Ya kan? Namanya Ibrahim, panggilannya siapa? Bram. Kemudian panggilan cewek, namanya Rabumah, panggilannya siapa? Ma. Ya kan? Ada kalau udah tua? Nek, Ma. Ya kan? Maka jangan pernah takut ketika ada nama Muhammad Ismail. Mantap. Jangan seperti Ustaz bilang tadi, namanya Muhammad Harley Davidson. Lagi nanonda wa ardi wa Eropa gitu. Enggak usah senang. Harley apa artinya? Bunga bangkai, yang mana contoh. Kemudian Davidson apa artinya? Davidson neraka. Bunga bangkai yang ada di neraka. Bangga kan ya? Bangga? Jangan bangga. Tapi ketika nama apa? Fauzan Azima. Apa artinya? Kemenangan yang agung. Subhanallah. Jero. Ini nama kita cari di bahasa Arab tanpa arti. Cari lagi di bahasa Inggris tidak ada juga. Cari bahasa Indonesia enggak ada juga. Cari dalam bahasa Aceh Tanji. Maka di mana nama kita? Ini Mbak Honda Mutipe. Harley Davidson. Di mana ada Harley Davidson? Di kereta Harley. Kan pernah kalian dengar? Maka jangan pernah takut jika nanti orang tua kalian dikasih nama-nama yang bagus seperti itu. Nah, maka di akhir paparan Ustaz 3 kali akhir. Ya enggak apa-apa. Di akhir paparan Ustaz mau bilang, jika kalian mempunyai adik, mempunyai segala sesuatu terhadap keluarga, jangan pernah kalian mendidiknya dengan hal yang tidak baik. Contoh, ketika orang tua kalian bilang, "Nek, jaga adik nih ya sore ini. Pakai mama pergi belanja." Kalian ayo lihat. Muskurane ki bajatum ho. Numurane ki bajatum ho. Dia jaina और पियरे जिया जाइना और पियरे lembutin piare. Jangan seperti itu. Iramanya bagus Ustaz. Adik kalau saya nyanyi itu cepat-cepat dia tidur, nggak capek lagi. Ayo ubah menjadi selawat. Gimana caranya? As-salatu. Coba sama-sama. Alanab. Jangan. Nanti kalian sendiri, Ustaz sendiri. Ya, apa? As-salatu 'alan nabi wassalamu 'ala rasul asy-syafi'i
Abu Tahi wa Muhammad Arabi. Maulana 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 ya Habibi. Maulana 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 ya Habibi. Ya Habibi. Masya Allah. Masya Allah. Muhammad ya Habibi apa artinya? Muhammad adalah Muhammad, wahai kekasihku. Jangan kalian panggil mereka. Udah, maka mudah-mudahan anak-anak semuanya yang kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini menjadi bermanfaat dengan sangat baik. Yang menjadi intisarinya adalah selama masih hidup di dalam dunia, maka Allah akan bukakan selalu pintu taubat kepada kita. Sebelum itu ditutup, maka jangan pernah kalian tutup sendiri. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu, lain kesempatan dengan penampilan yang berbeda di tempat yang berbeda. Amin. Amin ya rabbal alamin.